Sebelumnya selamat sore Pak Yakobo, mohon maaf dengan setulus-tulusnya karena untuk pertemuan terakhir ini saya tidak bisa mengikuti Meet hingga akhir. Tadi sempat mengikuti Meet hanya sampai jatah Mbak Alifa memaparkan karena tiba-tiba di daerah saya mati listrik sehingga saya tidak bisa mengikuti Meet dengan baik. Dan untuk rekam layar ini baru saja hidup laptop saya karena listrik di sini baru saja hidup, Pak. Kemudian perkenankan dan izinkan saya, Pak, untuk memaparkan hasil mini riset keuangan keberlakuan untuk semester ini, di mana di sini saya mengambil judul yaitu The Effect of CEO Overconfidence on Real Earnings Management with Audit Quality as Moderator, di mana studi yang saya ambil yaitu pada sektor pertanian periode 2016-2020. Untuk PPT-nya sudah selesai, Pak, akan tetapi di sini saya hanya memaparkan melalui Word-nya saja dikarenakan takutnya batasan waktu dari kapasitas laptop saya. Kemudian untuk abstrak saya belum bisa menuliskannya karena di sini mini riset saya baru sampai bab 3 karena memang belum sempat untuk melanjutkan untuk sampai bab 5. Di mana framework yang saya ambil di sini yaitu dari penelitian terdahulu Clara dan juga Isna dengan judul Pengaruh CEO Overconfidence terhadap Manajemen Laba Riil dengan Kualitas Audit sebagai Pemoderasi dengan studi pada sektor industri dasar dan kimia tahun 2015-2018. Untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan, di mana keberadaan seorang pemimpin perusahaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan berdampak pada strategi kebijakan dan keputusan yang dibuat sehingga cerminan keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari perilaku pemimpinnya. Nah, mengapa saya mengambil judul ini yaitu karena masih banyaknya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu mengenai tema ini, antara lain CEO terlalu percaya diri, manajemen laba riil, dan kinerja masa depan oleh Sutrisno 2019, di mana hasil menunjukkan bahwa CEO yang terlalu percaya diri tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil dan manajemen laba riil berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan mediasi antara CEO yang terlalu percaya diri dengan kinerja operasional perusahaan di masa depan melalui manajemen laba riil. Manajemen laba yang dipengaruhi oleh managerial overconfidence dan kepemilikan keluarga oleh Yustisi dan Putri 2021, di mana hasil yang ditunjukkan yaitu manajemen overconfidence berhubungan positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Adanya manajerial yang terlalu percaya diri dalam suatu perusahaan akan melaporkan laba yang tinggi dan melakukan manajemen laba yang lebih besar. Selain itu, kepemilikan keluarga dianggap tidak mampu mempengaruhi atau memperlemah hubungan antara managerial overconfidence terhadap manajemen laba. Kemudian, overconfidence oleh CEO, manajemen laba riil, dan adopsi IFRS oleh Kuaip dan Jorboy 2017, hasil menunjukkan bahwa yang pertama yaitu memeriksa dampak adopsi IFRS atau International Financial Accounting Standard, di mana pada kinerja masa depan perusahaan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa CEO yang terlalu percaya diri yang tidak mengadopsi IFRS menunjukkan kinerja masa depan yang lebih buruk. Interaksi lain yang terkait dengan terlalu percaya diri dan IFRS tidak signifikan. Yang kedua, memeriksa hubungan antara terlalu percaya diri dan adopsi IFRS pada REM. Pada penelitian ini menemukan bahwa CEO yang terlalu percaya diri menikmati REM yang lebih tinggi daripada CEO yang tidak terlalu percaya diri.
Lebih lanjut, CEO yang terlalu percaya diri yang mengadopsi IFRS menampilkan REM yang lebih besar daripada mereka yang tidak mengadopsi IFRS. Nah, inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh CEO overconfidence terhadap manajemen laba real mendorong penelitian ini untuk memasukkan variabel moderasi yang mampu menginteraksinya. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan, mampu mengendalikan keputusan CEO dengan menerapkan tata kelola perusahaan CEO overconfidence serta menurunkan manajemen laba real. Tata kelola perusahaan adalah sistem atau seperangkat peraturan yang mengelola dan mengatur dan mengawasi hubungan antara pihak pengelola perusahaan dengan stakeholder di suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan tidak hanya sebagai alat pengukur dan pengendali saja di suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan sebagai alat pengukur salah satu sebagai bagian dari tata kelola perusahaan adalah audit, di mana audit merupakan cara penting untuk memitigasi resiko karena konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Nah, pada penelitian sebelumnya menunjukkan auditor sebagai pengawas untuk menilai kualitas informasi keuangan harus meningkatkan kualitas audit sebaik mungkin sehingga dapat mengurangi keputusan pelaporan manajemen yang ekstrim dan membatasi peningkatan manajemen laba real yang dilakukan oleh CEO overconfidence di perusahaan. Oleh Skran dan Zehman 2012 dan Haryani 2010. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh keluaran 2016 di mana kualitas audit tidak memiliki pengaruh baik pada manajemen laba akrual maupun laba real. Nah, berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengaruh CEO overconfidence terhadap praktik manajemen laba real dengan kualitas auditor sebagai variabel moderasi. Penulis memilih perusahaan pada sektor pertanian sebagai objek penelitian sebagai negara kepulauan dikarenakan negara kepulauan dan Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas. Indonesia adalah suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Hingga tahun 2018, pertumbuhan pertanian Indonesia mencapai angka hingga 9%. Angka tersebut dinilai sangat positif. Terdapat klaim dari pemerintah bahwa pertumbuhan sektor pertanian Indonesia menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini. Hal ini menjadikan sektor pertanian Indonesia dilirik oleh internasional. Akan tetapi, hasil produksi yang tinggi tersebut tentu diikuti nilai investasi pada aset tetap yang besar juga, sehingga dapat mendorong tingginya leverage pada suatu perusahaan. Nah, kemudian dalam konsep psikologis praktis, overconfidence berarti lebih baik daripada rata-rata. Menurut Chen et al. 2014 menambahkan bahwa overconfidence menunjukkan seseorang yang mengevaluasi pengetahuan dan kemampuan mereka di atas rata-rata dengan cara menghubungkan kejadian-kejadian menyenangkan dengan perilaku mereka sendiri atau internal dan mengaitkan kejadian buruk dengan faktor eksternal. Selain itu, menurut Yang et al. Pada 2011 yang menyatakan bahwa perusahaan dengan CEO yang overconfident memiliki rata-rata kinerja perusahaan yang lebih baik daripada perusahaan lainnya. Salehi dan Mokdam 2018 dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa perusahaan yang lebih spesifik dipimpin oleh CEO overconfidence memiliki rasio yang tinggi daripada rata-rata industri. Dengan kepercayaan diri yang tinggi dari CEO dapat menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan dan kecenderungan untuk melakukan manajemen laba real, sehingga kredibilitas, reputasi, dan kompetensi mereka diakui oleh publik. Aktivitas yang dilakukan CEO overconfidence yaitu dengan cara memanipulasi penjualan dan pemotongan anggaran belanja diskresioner untuk mencapai target pendapatan tertentu oleh Habib et al. 2012 dan Hiseis et al. 2014. Manipulasi yang dilakukan CEO overconfidence ini berani mengambil resiko banyak berinvestasi dalam inovasi, promosi, pelatihan karyawan, memperoleh lebih banyak
paten dan paten mencapai inovasi yang lebih baik dan sukses dari pembiayaan research serta development atau R&D yang dilakukan sehingga dapat mempengaruhi tindakan pada manajemen laba real. Oleh Berarti et al. 2016. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis 1, yaitu CEO overconfidence berpengaruh positif terhadap manajemen real. Kemudian untuk H2-nya yaitu kualitas audit memperlemah hubungan positif antara CEO overconfidence dan manajemen laba real, di mana dengan persepsi bahwa memiliki kemampuan di atas rata-rata, CEO overconfidence berusaha meningkatkan kriteria perusahaan. CEO berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh profitabilitas yang maksimal. Jika CEO overconfidence bias dalam mengambil keputusan akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan dan kualitas informasi dalam keputusan dalam laporan tahunan yang harus dilaporkan oleh Yuliani 2015. Maka dari itu perlu adanya alat yang mengawasi dan mengendalikan CEO, yaitu tata kelola perusahaan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Zehran dan Zehman 2012 menyatakan bahwa auditor sebagai pengawas untuk menilai kualitas informasi keuangan harus meningkatkan kualitas audit yang membatasi peningkatan manajemen laba real yang dilakukan oleh CEO overconfidence di perusahaan. Pendapat lainnya oleh Myers et al. 2003, dengan kualitas audit yang tinggi, manajemen laba yang dilakukan menjadi menurun. Kualitas audit yang berkaitan dengan ukuran KAP atau kantor akuntan publik, di mana semakin besar KAP, maka akan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi karena tingkat pengalaman dan pelatihan yang tinggi dari KAP tersebut, oleh Devon dan Zhang 2014. Selain itu, Lim dan Ten pada 2019 menyatakan bahwa menggunakan auditor Big N dapat mengurangi manajemen laba. Oleh karena itu, dengan adanya kualitas audit akan memperlemah pengaruh CEO overconfidence terhadap manajemen laba real. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka H2 yang saya ambil yaitu kualitas audit memperlemah hubungan positif antara CEO overconfidence dan juga manajemen laba real. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode, di mana mohon maaf sebelum metode, baru dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji CEO overconfidence terhadap manajemen laba real dengan kualitas audit sebagai pemoderasi pada sektor pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Penelitian ini menarik untuk diteliti dan dilakukan karena belum banyaknya penelitian serupa dengan variabel dan pada sektor yang diteliti. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor pertanian yang terdaftar pada BEI. Penelitian ini menggunakan teknik positive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Selanjutnya, sampel dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda menggunakan stata. Laporan keuangan di sini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id dan website resmi perusahaan yang bersangkutan. Manajemen laba real dalam penelitian ini diproyeksikan sebagai abnormal biaya yang dihitung dengan menggunakan rumus yang tertera, di mana CEO overconfidence sebagai variabel independen diproyeksikan dengan debt to equity ratio atau DER yang diukur dengan pembagian antara total hutang dan total ekuitas dan hasilnya dibandingkan dengan median industri pada tahun tersebut. Kualitas audit sebagai variabel moderasi diukur dengan ukuran KAP, yaitu KAP Big Four dan KAP non-Big Four atau KAP kantor akuntansi publik Big Four dan kantor akuntansi publik not Big Four. Variabel kontrol pada penelitian yang pertama adalah size, dengan melihat ukuran perusahaan diproyeksikan dengan total aset yang diperhalus menjadi natural logaritma atau ln dari total aset perusahaan. Variabel kontrol yang kedua adalah arus kas bebas yang diukur dengan membandingkan arus kas operasi dikurangi arus kas investasi dibagi oleh total aset
Model regresi yang dapat digunakan yaitu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, seperti yang tertera pada Word. Mungkin itu Pak Yakobo, banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, selamat sore, terima kasih banyak, dan mohon maaf. Terima kasih, Pak.